gitu. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan pakaiannya, lah kamu pantesan dilecehin lah, wong kamu pakai hot pants, cuma tank topan dan lain-lain. Hello, pelecehan seksual itu murni karena tindak pelaku ya, bukan korban. Jadi kita sebagai korban mau kita berbikini ataupun bercadar, pria itu tidak wajib memberi penilaian. Kalau dalam Islam itu pria itu wajibnya menundukkan pandangan, oke? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Wulansa. Oke guys, sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya tentunya. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku update video baru kalian tahu. Jangan lupa juga di share ke seluruh sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang video ini. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi ya. Seperti yang udah di thumbnail tentunya. Ya, kita akan membahas tentang melawan pelecehan seksual dan bagaimana sih cara menanganinya. Masih banyak korban pelecehan seksual yang justru tuh enggan untuk melapor atau cenderung menyalahkan diri sendiri gitu loh. Kasus yang menimpa pegawai KPI pusat yang baru-baru ini itu kayak membuka mata kita gitu loh, bahwa butuh kekuatan mental atau butuh waktu lama buat kita berani speak up ini. Jadi buat kalian yang mungkin sedang nonton video ini gak boleh di skip ya, atau bahkan kalian juga korban, berarti kalian harus nonton video ini sampai selesai. Dari berbagai kasus yang sudah kita lihat dan kita dengar nih, akibatnya kasus demi kasus makin banyak yang muncul karena kurangnya pemahaman dan penanggulangan atas kejadian kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi. Nah, adanya tekanan sosial, malu, dan lemahnya hukum menjadi pemicu kenapa angka kasus pelecehan seksual ini tuh masih tinggi gitu loh. Nah, di satu sisi juga, hal ini tuh juga membuat korban tuh merasa tertekan gitu loh, merasa tersudutkan dan bahkan hingga sampai depresi. Perlu kita tahu kenapa sih kasus di Indonesia ini masih sangat lemah, apalagi perihal pelecehan seksual. Karena penanganan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual belum fokus pada pemulihan dan hak korban nih. Dan sebelumnya saya mengucapkan turut prihatin atas tertimpanya kasus yang berinisial MS yang sedang menimpa sekarang ini, yang lagi booming dikarenakan ulah predator atau pelaku-pelaku yang berada di KPI pusat yang sangat merugikan dan sangat menjadi beban mental bagi korban yang berinisial MS ini. Jadi kita sebagai orang yang masih bermoral dan masih beretika, kita tuh wajib tahulah gimana sih kok korban pelecehan seksual ini tuh harusnya tuh kita rangkul, kita beri support, motivasi, semangat untuk bisa menjalani hidup dengan normal lagi, walaupun beban mental yang dia alami cukup berat. Ya, dalam beberapa kasus kekerasan seksual itu tuh kerap terjadi perundungan atau bullying kepada korban kekerasan seksual yang malah kemudian tuh jadi makin tersudutkan gitu loh saat kita tuh berhadapan dengan pelaku yang punya status sosial lebih tinggi. Nah, adanya beberapa data statistik yang bisa kalian lihat ini nanti ya, kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia tuh dalam beberapa tahun terakhir. Itu sudah ada ya di gambar ini. Nah, sebagai pribadi, kita bisa melakukan pencegahan supaya tindak pelecehan seksual tidak terjadi. Apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, jika teman-teman mau tahu, kalian jangan skip video ini karena ini ada info-info dan supaya kalian tahu, tolong bantu sebarkan ya. Boleh kalian juga ketik di kolom komentar terkait apa saja sih nanti yang kurang atau mungkin ada tambahan dari kalian. Yang pertama, kita harus aware is the key. Kita tidak pernah tahu kan kapan dan bagaimana pelaku pelecehan seksual itu akan terjadi. Nah, jadi usahakan untuk selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Bukan berarti kita tuh harus jadi super was-was dan curigaan gitu ya. Tapi kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan ketika ada serangan. Nah, selain itu juga kita tuh bisa lah mensenjatai diri kita dengan peralatan untuk membela diri kita gitu, seperti pepper spray yang selalu ada di tas kita, atau bisa jadi kalian bawa pulpen atau garpu atau apapun itu buat mensenjatai diri kalian sendiri supaya kalian tuh jadi bisa punya ide cemerlang kalau misalnya diserang gitu. Yang kedua, kita harus berani dan speak up gitu.
Pelaku pelecehan seksual itu kan biasanya menyasar korban yang terlihat lemah ya. Jadi sebaliknya, kita nggak boleh lemah. Kita harus menunjukkan sikap berani kita untuk menolak saat pelecehan seksual itu terjadi gitu. Kan secara nggak langsung kita berarti udah memotong niat jahat mereka gitu. Jadi mereka tuh nggak berani lagi untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi kita harus waspada dan kita harus berani gitu loh, jangan lemah. Karena kalau lemah kita akan jadi makanan mereka, jadi buah-buahan makanan mereka gitu. Yang ketiga, kita harus edukasi terhadap lingkungan sekitar, terutama kepada anak nih calon orang tua yang punya adik atau kalian yang udah jadi orang tua yang lagi nonton video ini. Kalian tuh harus edukasi anak sejak dini pokoknya. Nah, kita mungkin kan sudah aware ya, tapi tidak menutup kemungkinan kan kalau di sekitar kita tuh masih closes atau takut bahkan abai gitu loh untuk tahu mengenai penanggulangan pelecehan seksual ini. Sebab bentuk tindakan ini tuh beragam dan pelaku yang berbeda pula gitu loh, yang menjadi istilahnya menjadi predator itu tadi. Nah, bisa jadi orang asing yang baru ketemu di jalan atau bahkan sampai keluarga atau kerabat terdekat sekalipun tuh bisa jadi pelaku atau jadi predator. Nah, kita tuh harus bisa menjadikan diri kita tuh edukator untuk orang-orang gitu loh. Jadi kita bisa mengedukasi terutama kepada anak-anak yang mungkin masih awam dan mungkin masih abai terhadap pelecehan seksual ini. Yang keempat, kita harus membantu korban pelecehan seksual. Nah, membantu korban pelecehan seksual ini tuh bisa dengan melalui tindakan ataupun dukungan ya. Sebab dalam hal kondisi seperti ini, dukungan dan tindakan itu menjadi hal yang sangat penting untuk para korban pelecehan seksual dan bentuknya kan bisa bermacam-macam gitu loh. Sebagai bantuan misal dalam pemulihan fisik atau psikisnya. Pun bantuan yang berupa tindakan apabila kita melihat aksi perempuan yang sedang dilecehkan, kita harus menolong gitu loh, sesama perempuan kita wajib menolongnya, termasuk mendampinginya. Sebab pelecehan itu kan bisa menyebabkan trauma, stres hingga depresi. Jadi nggak boleh ya kita sesama perempuan kok malah merundung korban dengan kamu pakaiannya terbuka sih, jadi wajar dilecehin. Nggak boleh kayak gitu. Karena nanti aku jelasin di belakang, karena kasus pelecehan itu nggak melulu tentang pakaian terbuka ataupun pakaiannya seksi itu jadi sorotan untuk dilecehkan. Itu enggak. Pelecehan seksual itu murni karena pelakunya ya, bukan karena korban. Oke, lalu apa sih yang bisa kita lakukan jika kita menjadi korban pelecehan seksual? Ya, yang pertama, stop menyalahkan diri sendiri. Menjadi korban itu bukanlah posisi yang patut untuk disalahkan secara sepihak tentunya ya. Korban pelecehan seksual pun tidak bisa dinilai dari pakaian tertutup ataupun terbuka, atau bare face atau full face atau full make up, gemuk, kurus dan lain-lain ya. Sebagainya ini tuh karena hal yang bisa menimpa siapapun gitu loh. Mau kamu burik, mau kamu cantik, mau apapun, mau kamu kurus, mau kamu jerawatan, ini itu pakaiannya terbuka, tertutup, cadaran, bikinian, itu tuh gak menutup kemungkinan kamu tuh jadi korban pelecehan seksual. Jadi stop menyalahkan diri sendiri. Oke, yang kedua, when it happens to you. Dan apabila hal ini terjadi pada dirimu, jangan segan-segan untuk takut melaporkan kejadian ini. Bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil dulu, bisa dari keluarga dan orang terdekat. Karena kalau kita nggak berani melaporkan, sampai kapan gitu loh, kalian akan terus-terusan tertekan, mental kalian akan semakin amburadul gitu. Jadi jangan segan-segan dan takut untuk melaporkan ini. Ketika keluarga kalian atau orang terdekat kalian nggak merespon, bisa kalian mulai speak up gitu. Tapi kalian harus tahu arahnya, harus tahu prosedurnya. Kalian speak up itu kemana? Seperti yang kasus si MS ini ya, korban yang di KPI pusat ini, dia kebetulan punya teman pengacara yang menjadi aktivis LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, bisa itu kalian cari tahu dulu terkait LSM, atau mungkin kalian punya teman yang pengacara yang bisa membantu kalian untuk speak up jika kalian tidak berani seperti itu. Jadi jangan takut dan jangan segan untuk melaporkan kejadian ini. Yang ketiga, this might be hard. Dengan kita berani speak up, maka itu sudah jadi langkah terbaik untuk memberi efek jera pada pelaku agar tidak terjadi pelecehan seksual lagi yang sama. Diam dan tidak melapor itu kan justru menjadi beban berat gitu loh yang harus kalian topang sendiri. Jadi kenapa nggak berani gitu loh? Kalian harus berani dan mulai pelan-pelan untuk bisa mengatur mental kalian supaya tidak semakin amburadul gitu ya, tidak semakin tertekan, tidak semakin menjadi depresi tentunya.
Yang keempat, mencari bantuan. Untuk kamu yang sudah lama menyimpan masalah ini, ada baiknya tuh sebaiknya kamu tuh mencari bantuan dari orang-orang terdekat gitu loh. Dari orang-orang terdekat itu kan bisa jadi kamu tuh diberi dukungan ataupun diberi bantuan secara psikologis gitu. Dan jika kamu butuh atau merasa harus dikasih dukungan secara psikis ataupun mental secara profesional, ya kamu harus ke psikolog gitu loh. Dengan gitu kan kamu jadi lebih tahu nih langkah selanjutnya aku harus apa, langkah selanjutnya untuk memulihkan kondisiku pasca musibah itu terjadi itu aku harus gimana. Gitu kamu akan tahu jawabannya setelah kamu ke psikolog gitu. Jadi kamu tidak terbebani oleh mental kamu sendiri, jadi emosi kamu lebih stabil, jadi kamu bisa tahu gimana arah gerakmu setelah kamu ke psikolog gitu. Karena kamu akan menjadi open minded, kamu akan menjadi lebih lega, kamu akan menjadi lebih merasa nyaman ketika kamu sudah dapat bantuan dan dukungan dari orang-orang yang memberikan efek positif buat kamu. Nah, ini nih yang mau aku bahas di menit awal tadi. Umumnya perempuan yang jadi korban pelecehan seksual itu kan celakanya kerap disalahkan gitu ya. Mulai dari cara berpakaian, dianggap kurang sopan, dianggap mengandung tidak pelecehan. Padahal menurut survei pelecehan seksual di ruang publik akhir tahun 2018 itu melibatkan 62.000 orang di Indonesia mendapati pelecehan seksual memang murni terjadi karena niat pelaku. Siapa yang masih menyalahkan pakaian? Sini. Survei yang dilakukan oleh Holabek Jakarta, Perempuan Lentera Sintas Indonesia atau Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, Indonesia itu menyebutkan mayoritas korban pelecehan seksual tidak menggunakan baju terbuka. Catat ya, tidak menggunakan baju terbuka. Survei mengungkap 18% korban itu mengenakan celana dan rok panjang, 17% berhijab, dan serta 16% mengenakan baju lengan panjang. Gitu. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan pakaiannya, lah kamu pantesan dilecehin lah, wong kamu pakai hot pants, cuma tank topan dan lain-lain. Hello, pelecehan seksual itu murni karena tindak pelaku ya, bukan korban. Jadi kita sebagai korban mau kita berbikini ataupun bercadar, pria itu tidak wajib memberi penilaian. Kalau dalam Islam itu pria itu wajibnya menundukkan pandangan, oke? Jadi yang mulai sekarang kita harus bisa melawan dan mengungkap siapa sih pelaku yang jadi predator gitu loh, supaya tidak ada lagi pelaku yang tentunya kita merasa dirugikan gitu loh, tidak merasakan aman dan terus menerus melakukan tindak kejahatan seperti itu. Jadi kita harus bisa melawan, kita harus bisa speak up, dan tentunya kita harus berani gitu ya. Kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh ditindas gitu, terutama buat perempuan dan juga laki-laki nih, karena tindak pelecehan seksual tidak melulu soal perempuan tapi laki-laki juga bisa. Kalian harus bisa mewaspadai diri kalian supaya menjadi lebih aman. Oke guys, mungkin cukup sekian paparan dari aku mengenai pelecehan seksual yang sudah kita bahas dari tadi. Mungkin ini bisa jadi education buat kalian, dan kalian yang sedang mengalami korban pelecehan seksual mungkin bisa jadi lebih semangat untuk berani speak up ataupun berani mengungkapkan apa yang harusnya kalian bisa ungkapkan, karena kesehatan mental kalian tuh jauh lebih penting daripada predator-predator yang ada di muka bumi ini tentunya. Dan supaya kalian yang tidak mengalami atau jangan sampailah mengalami pelecehan seksual ini, kalian harus jadi lebih aware gitu loh terhadap lingkungan sekitar, terhadap anak kecil, terhadap sesama perempuan, terhadap laki-laki dan lain-lain. Jadi kalian bisa cepat tanggap dalam menangani hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, terutama terkait pelecehan seksual. Ya guys, mungkin cukup sekian dari aku. Bila ada salah aku mohon maaf, karena aku cuma manusia biasa yang sedang sama-sama belajar ya. Jadi aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.